Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan B1 2025, perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin Hamdani, SPDI, guru kelas MI di MI Rodotul Mutalimin di Desa Pangauban, Kecamatan Pancet, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan B1 di Universitas Negeri Raden Intan Lampung dengan nomor induk mahasiswa 251010448. Pada hari ini, Senin 12 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 5 tahun ajaran 2004-2005 dengan bidang studi Pendidikan Pancasila bab 3, yaitu keberagaman sebagai kekuatan dengan membuat rumah adat di Indonesia. Saya menyadari bahwa kegiatan ini mungkin banyak kekurangan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian bisa mengoreksi dan menambahkan apa saja yang saya kurangi. Sekian, silahkan untuk ditonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk hari ini biasa ya, seperti biasa kita berdoa dulu. Untuk hari kemarin Gibran yang memimpin doa, untuk sekarang Hafid. Silakan Hafid ke depan. Pimpin doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istiadat. Siap. Sebelum kita belajar, kita berdoa mulai. Siapa saja yang tidak hadir ya untuk hari ini? Siapa saja yang tidak hadir hari ini? Asil sama Jakijul ya. Asil kenapa Asil? Untuk Jakijul kenapa? Yang lainnya hadir semua? Alhamdulillah ya.
Jakijul, kita doakan dulu ya, khususnya untuk teman kita, umumnya untuk yang lagi sakit ya. Tahu doanya? Tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana sil'alil rasa'is fi antasabila sifa'an illa sifa'uka sifa'an la yudadiru saqoma. Amin, amin ya. Untuk Jakijul semoga cepat sembuh dan yang sehat tetap disehatkan. Amin ya. Nah, untuk hari ini Bapak sudah menyiapkan tujuan pembelajaran hari ini ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat memahami makna keberagaman Indonesia. Di sini disebutkan makna keberagaman Indonesia itu banyak ya, seperti bahasa, budaya, rumah adat. Itu keberagaman Indonesia karena kita itu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Itu seperti biasa. Kalau misalkan makna keberagaman Indonesia itu kita harus paham meskipun kita tinggalnya di Jawa Barat. Kita tinggalnya di Jawa Barat, kita harus tahu apa yang ada di Jawa Timur, di Kalimantan, di Sumatera, di Papua, di Sulawesi. Nah, di sini Bapak sudah menyiapkan terlebih dahulu. Bapak sudah menyiapkan dulu terlebih dahulu rumah adat. Nah, ini rumah adat Papua ya, rumah adat Papua. Nah, rumah adat Papua seperti ini. Ininya dari, kalau di sini mungkin dari padi. Kalau dari sini, ininya atapnya dari padi. Ininya mungkin berbentuk bulat. Nah, terus dalamnya bisa dibuat bisa ada apa aja ya. Terus kalau ini dari Gorontalo, ini dari Gorontalo. Sengaja Bapak buat refleks sampelnya seperti ini menyerupai. Mungkin kalian bisa melihat, Pak, kenapa itu tidak sama? Ya namanya juga ini contoh ya, namanya contoh. Kalau yang ini dari Gorontalo, kalau yang ini dari Jambi, kalau yang ini dari Jambi, terus yang ini dari Bali. Nah, kalau dari Bali seperti ini ya rumahnya ya. Nah, mungkin kalian akan heran seperti ini. Kalau kalian berangkat ke daerah luar, kalian akan melihat rumah-rumah adat daerah masing-masing. Contohnya seperti di sini, atau misalkan di Kecamatan Pangalengan, kalian bisa melihat rumah adat yang ada di Pangalengan itu seperti apa. Nah, terus Bapak sebelum lanjut ke pelajaran atau sebelum lanjut ke materi selanjutnya, Bapak ingin tahu siapa aja yang tahu rumah adat yang ada di Indonesia. Coba sebutkan satu persatu orang. Siapa? Apa? Rumah Kesepuhan. Kesepuhan dari Jawa Barat. Dari Jawa Barat. Terus siapa lagi? Rumah Krongbade Aceh. Rumah Krongbade dari Aceh. Siapa lagi? Ya, Sebentar. Rumah Honai dari Papua. Rumah Honai dari Papua. Rumah Dimas dari Sumatera Selatan. Rumah Dinas dari Sumatera Selatan. Oh, itu baru 4. Coba provinsi yang ada di Indonesia itu ada berapa? 38. Mungkin dari 38 itu rumah adatnya bisa dikali 2 atau dikali 3. Karena di setiap provinsi itu ada beberapa rumah adat. Contohnya di Provinsi Jawa Barat tadi rumah Kesepuhan. Nah, rumah Kesepuhan. Terus ada lagi contohnya tadi Gibran
Papua. Nah, ini namanya rumah apa? Dari Papua? Rumah apa? Honai. Ini namanya rumah Honai. Jadi kalian itu harus tahu, harus apa? Soalnya kita itu satu Indonesia ya. Terus selanjutnya yang kedua, tadi kan Bapak udah menyebutkan peserta didik dapat menyebutkan rumah adat di Indonesia. Nah, mungkin kalian untuk saat ini kalian bisa mencari atau bisa menanyakan kepada orang tua yang mempunyai HP, bisa mencari di HP rumah adat yang ada di Indonesia itu apa saja. Nah, tadi kan menyebutkan empat orang yang tadi menyebutkan Honai, Limas, terus Kesepuhan. Itu mungkin baru empat yang disebutkan oleh teman kalian. Nah, terus nanti Bapak akan kasih kalian tugas di rumah untuk bagaimana cara membuat rumah adat yang ada di Indonesia. Kalau misalkan kalian ingin membuat rumah adat yang ada di Indonesia, ini contohnya rumah adat dari Bali. Kalian harus bisa dulu bagaimana bentuknya, ukurannya. Kalau misalkan kalian ingin membuat rumah adat dari Bali seperti apa? Seperti ini ya. Kalau misalkan dari Bali itu biasanya setiap keluarga itu satu, ya. Setiap keluarga itu pasti dikelilingi dengan apa ini? Pagar ya atau benteng. Ini untuk satu keluarga. Beda lagi dari Gorontalo. Ini beda lagi rumah adat dari Gorontalo. Biasanya rumah adat dari Gorontalo ini dihuni oleh beberapa keluarga. Contohnya di sini terdapat 5 keluarga. Maksudnya seperti ini. Kalau kita kan di Sunda, kalau misalkan sudah menikah pasti perempuan dibawa sama laki-laki atau misalkan perempuannya tinggal dengan ibunya. Nah, kalau misalkan di Gorontalo itu kalau anaknya 4 pasti tinggalnya satu atap. Suaminya, istrinya pasti dibawa. Beda lagi dengan di Papua. Kalau di Papua rumahnya meskipun kecil ini bisa menjadi beberapa keluarga. Beda lagi. Contohnya, Bapak kasih tahu dulu. Gorontalo, nah Bapak ini kasih replikanya seperti ini. Ini rumah adat dari Gorontalo dengan rumah adat dari Papua. Besar yang mana? Gorontalo. Nah, meskipun besar dari Gorontalo, rumah dari Papua ini bisa bukan satu keluarga ya, bisa dihuni dengan beberapa keluarga. Contohnya keluarga A, B, C, D. Meskipun tidak satu keluarga, dia bisa hidup dengan satu atap ini. Jadi contohnya Aina seperti ini. A dengan B meskipun tidak satu darah, dia bisa tinggal di satu rumah ini. Soalnya di Papua itu kalian harus tahu, di Papua itu kalau misalkan bahan makanan yang didapatkan di daerah mereka telah habis, mereka akan pindah. Contohnya seperti ini. Di sini di blok A sama blok B. Di blok A ini bahan makanannya sudah menipis atau misalkan diserang oleh binatang buas. Nah, mereka tidak akan tinggal di satu titik. Kalau kita kan misalkan di sini, kalau misalkan diserang sama binatang buas, kita akan tetap tinggal di sini. Beda lagi dengan Papua. Di Papua itu kalau misalkan sudah diserang oleh suku lain, suku satu dengan suku lain, dulu itu saling serang menyerang karena tidak adanya yang mewadahi. Nah, untuk saat ini
kita sudah bisa diwadahi. Pertama, adanya Pancasila. Itu yang mewadahi kita. Meskipun berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda budaya, tapi kita tetap satu Indonesia, ya. Kita tetap satu Indonesia. Ya. Nah, untuk hari ini mungkin pertemuan yang akan datang kalian harus sudah bisa, bukan harus sudah bisa ya. Kita kan sama-sama belajar. Bapak belajar, kalian supaya bisa, kalian belajar supaya tahu. Nah, terus kalian itu membuat rumusan seperti yang tadi Bapak bilang. Kalian membuat denah rumahnya seperti apa, kalian bikin seperti Bapak, replika seperti ini. Nah, untuk Bapak bagi kelompok ya, mungkin di sini ada berapa orang. Nah, Bapak bagi kelompok langsung saja ya. Bapak tunjuk kelompoknya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dengan kelompok 4. Berarti ada 4 kelompok. Nah, yang Bapak tugaskan minimal satu kelompok itu 1 replika rumah adat. Bebas. Kalian mau bikin rumah adat apa bebas. Yang penting yang ada di Indonesia. Yang penting yang ada di Indonesia. Mungkin untuk apa? Ditulis dulu ya, ditulis dulu, buka bukunya. Untuk tugasnya nanti minggu depan kita sama-sama mengerjakannya di sekolah, bukan di rumah. Tapi kalian merancang dulu di rumah. Minggu depan kalian buatnya di sekolah bareng-bareng dengan Bapak ya. Sok buka buku catatannya, buku tulisnya buka. Sudah menulisnya? Sudah. Nah, di sini ada skala ya. Tadi Bapak menulis, tentukan ukuran miniatur yang akan kalian buat. Jadi kalian harus menentukan dulu. Nah, kalau misalkan tadi kan Bapak ini miniaturnya seperti ini, ukurannya dari sini ke sini berapa, atapnya berapa. Terus bahannya tadi kalian ditulis di buku catatan. Untuk ketua kelompoknya siap. Bahan apa saja yang akan kalian gunakan. Nah, kalian bisa contohnya. Bapak kan buatnya dari kardus ya. Kalau misalkan ini seperti ini. Kalau dari Papua kan ini dari injuk ya. Dari injuk atau misalkan di sana disebut daun apa gitu ya. Nah, Bapak di sini karena adanya injuk, Bapak bikinnya ininya dari injuk. Terus tadi kardus atau misalkan kalian bisa dari karton, kertas, plastisin atau bahan yang tadi kalian tulis ya. Untuk minggu depan kalian per kelompoknya harus sudah siap. Bapak tidak mau kalau misalkan minggu depan ada yang lupa, Pak lupa bawa gunting, Pak lupa bawa penggaris. Satu kelompok yang tadi Bapak tulis itu minimal satu kelompok 1 ya. Terus detailnya sudah yang tadi. Nah, mungkin tadi yang ditulis di buku kalian, Bapak ingatkan lagi, itu hanya satu kelompok, bukan perorangan. Jadi yang ini bawa penggaris, yang ini bawa penggaris enggak, tapi dengan sama ketua kelompoknya ya. Nanti di siapa saja bagi-bagikan. Yang ini bawa apa, yang ini bawa apa. Nah, oke. Untuk hari ini mungkin Bapak tidak akan membahas apa-apa lagi karena pertemuan minggu depan akan lebih ramai ya, akan lebih ramai. Kalian bisa membuat miniatur rumah adat yang ada di Indonesia. Kalian bisa mencarinya di internet atau misalkan di koran, di majalah. Kalian bisa mencari ya. Oke, untuk selanjutnya doa tutup sama Hafid. Silakan dipimpin ke depan.
Siap, sebelum kita pulang, kita berdoa mulai.